wabarakatuh. Salam semangat, salam bahagia. Perkenalkan, saya Agus Trianita, calon guru penggerak Kota Pekanbaru. Pada video ini, saya akan membahas tentang pembelajaran diferensiasi. Pendidikan yang bermutu adalah pendidikan yang bisa memberikan dan memfasilitasi kebutuhan dari setiap muridnya. Berpuluh-puluh tahun yang lalu, sampai dengan sekarang ini, pendidikan di Indonesia masih belum banyak perubahan, di mana masih menerapkan sistem pembelajaran lama yang menganggap semua anak adalah sama. Lebih berpusat kepada guru atau teacher center, atau tanpa memberikan kesempatan kepada setiap murid untuk berpartisipasi aktif dalam belajar. Murid hanya duduk diam, mendengarkan guru tanpa melakukan sesuatu yang akan menambah pengalaman belajar bagi mereka. Guru seolah-olah hanya mengajar satu orang murid saja dalam satu kelas, sedangkan di dalam kelas itu ada kurang lebih 30-40 murid yang mempunyai keunikan, kemampuan, dan keberagaman pengalaman belajar yang berbeda. Tak jarang murid-murid merasa bosan, frustasi, dan akhirnya tidak memiliki motivasi untuk belajar karena mereka datang ke sekolah hanya untuk duduk, dengar, lalu pulang. Guru hendaklah menyadari bahwa setiap murid adalah unik dan memiliki karakteristik yang berbeda dengan murid yang lainnya. Pendidikan seharusnya bisa mengakomodasi dari semua perbedaan-perbedaan, terbuka untuk semua, dan memberikan kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh setiap individu. Keberagaman dari setiap individu murid harus selalu diperhatikan, karena setiap murid tumbuh di lingkungan dan budaya yang berbeda sesuai dengan kondisi geografis tempat tinggal mereka. Kelas yang ditandai dengan keberagaman menuntut guru untuk memiliki strategi mendiferensiasikan pengajaran agar kebutuhan murid yang beragam tersebut akan terpenuhi. Dalam kelas yang didiferensiasikan, guru memulai mengajar berdasarkan kebutuhan, kesiapan, minat, dan kemudian menggunakan banyak model mengajar. Menurut Tomlinson, pembelajaran berdiferensiasi adalah menciptakan suatu kelas yang beragam dengan memberikan kesempatan dalam meraih konten, memproses suatu ide, dan meningkatkan hasil setiap murid, sehingga murid-murid akan bisa lebih belajar dengan efektif. Menurut Tomlinson, kebutuhan belajar murid dikategorikan 3 aspek. Yang pertama, kesiapan belajar atau readiness. Yang kedua, minat. Yang ketiga, profil belajar. Kesiapan belajar atau readiness adalah kapasitas untuk mempelajari materi baru. Ada banyak cara untuk membedakan kesiapan belajar. Menurut Tomlinson, merancang pembelajaran berdiferensiasi mirip dengan menggunakan tombol equalizer pada stereo dan pemutar CD. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk dapat terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Ada anak yang berminat di bidang seni, matematika, drama, dan memasak. Ketiga, profil belajar. Profil belajar murid terkait dengan banyak faktor, seperti bahasa, budaya, kesehatan, keadaan keluarga, dan kekhususan lainnya. Selain itu, juga akan berhubungan dengan gaya belajar seseorang. Ada murid dengan gaya belajar santai, aktif, audio, visual, dan kinestetik. Setelah kita memetakan kebutuhan belajar murid berdasarkan 3 aspek tadi, yaitu kesiapan belajar, minat, dan profil belajar, maka kita kemudian dapat menentukan apa strategi diferensiasi yang ingin kita lakukan.
3 strategi pembelajaran berdiferensiasi tersebut yaitu 1. Diferensiasi konten 2. Diferensiasi proses 3. Diferensiasi produk. Diferensiasi konten berhubungan dengan apa yang akan murid-murid ketahui, pahami, dan akan dipelajari. Apa yang dimaksud dengan diferensiasi proses? Diferensiasi proses adalah aktivitas murid dalam mendapatkan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan berdasarkan konten yang akan dipelajari. Selanjutnya, diferensiasi produk. Diferensiasi produk adalah bukti apa yang sudah mereka pelajari dan pahami. Murid-murid akan mendemonstrasikan atau mengaplikasikan mengenai apa yang sudah mereka pahami. Kaitan antara materi modul 2.1 dengan modul lainnya. Pembelajaran berdiferensiasi erat kaitannya dengan pemikiran KHD, di mana pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran berpihak kepada murid. Murid diberikan kebebasan belajar sesuai dengan kesiapan, minat, dan profil belajarnya. Pembelajaran berdiferensiasi sinergi dengan visi guru penggerak yang didasari dengan inquiry apresiatif atau BAGJA agar dapat mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi untuk mengakomodasi kebutuhan belajar siswa yang berbeda. Pembelajaran berdiferensiasi menumbuh kembangkan budaya positif, di mana murid berusaha untuk menggali pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan kebutuhan belajar, minat, dan profil belajarnya. Demikianlah pembahasan tentang pembelajaran berdiferensiasi. Sebagai guru, semoga kita dapat mengimplementasikan pembelajaran ini untuk mengakomodasi kebutuhan belajar siswa yang berbeda. Salam guru penggerak, guru bergerak, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.